Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan ini, saya Gracia Febnasdi Rahalia Hulu dengan nomor induk mahasiswa C1C020053 dari kelas R009, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai konsep keperilakuan dari psikologi dan psikologi sosial. Video ini saya buat untuk mempresentasikan tugas dari mata kuliah akuntansi keperilakuan yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Dr. Wirimi Eka Putra, SEMSI, CIQNR, CSRS. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pembahasan mengenai sikap. Sikap adalah suatu hal yang mempelajari mengenai seluruh tendensi tindakan, baik yang menguntungkan maupun yang kurang menguntungkan, tujuan manusia, objek, gagasan, atau situasi. Istilah objek dalam sikap digunakan untuk memasukkan semua objek yang mengarah pada reaksi seseorang. Penting untuk dicatat bahwa definisi sikap adalah suatu tendensi atau kecenderungan dalam menjawab atau merespons, dan bukan dalam menanggapi dirinya sendiri. Sikap bukanlah perilaku, namun sikap menghadirkan suatu kesiapsiagaan atau tindakan yang mengarah pada perilaku. Oleh karena itu, sikap merupakan wahana dalam membimbing perilaku. Sikap tidak sama dengan nilai, tetapi keduanya saling berhubungan. Para akuntan perilaku harus memahami sikap dalam rangka memahami dan memprediksikan perilaku. Terdapat banyak cara bagi para akuntan perilaku untuk menggunakan sikap guna melakukan riset-riset dalam bidang ini. Ada 3 komponen sikap. Yang pertama yaitu komponen teori. Komponen teori terdiri atas gagasan, persepsi, dan kepercayaan seseorang mengenai penolakan sikap. Kemudian yang kedua yaitu komponen emosional atau afektif, mengacu pada perasaan seseorang yang mengarah pada objek sikap. Kemudian komponen perilaku mengacu pada bagaimana satu kesatuan bereaksi terhadap objek sikap. Selanjutnya yaitu fungsi sikap. Sikap memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama yaitu pemahaman, kebutuhan akan kepuasan, yang ketiga defensif ego, dan yang terakhir ungkapan nilai. Pemahaman atau pengetahuan berfungsi untuk membantu seseorang dalam memberikan maksud atau memahami situasi atau peristiwa baru. Sikap juga melayani fungsi defensif ego dengan melakukan pengembangan atau pengubahan guna melindungi manusia dari pengetahuan yang berlandaskan kebenaran mengenai dasar manusia itu sendiri atau dunianya. Akhirnya sikap juga melayani fungsi nilai ekspresi atau ungkapan nilai. Manusia memperoleh kepuasan melalui pernyataan diri mereka dengan sikapnya. Selanjutnya yaitu sikap dan konsistensi. Umumnya riset telah menyimpulkan bahwa orang-orang mengusahakan konsistensi antara sikap-sikapnya serta antara sikap dan perilakunya. Ini berarti bahwa individu-individu berusaha untuk menghubungkan sikap-sikap mereka yang terpisah dan menyelaraskan sikap dengan perilaku mereka sehingga mereka kelihatan rasional dan konsisten. Selanjutnya yaitu formasi sikap dan perubahan. Formasi sikap mengacu pada pengembangan suatu sikap yang mengarah pada suatu objek yang tidak ada sebelumnya. Perubahan sikap mengacu pada substitusi sikap baru untuk seseorang yang telah ditangani sebelumnya. Sikap dibentuk berdasarkan karakter psikologis, faktor pribadi, dan faktor sosial. Faktor psikologis dan faktor genetik dapat menciptakan suatu kecenderungan yang mengarah pada pengembangan sikap tertentu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai beberapa teori yang terkait dengan sikap. Ada sekitar 18 teori. Yang pertama yaitu teori perubahan sikap, yang kedua teori pertimbangan sosial, yang ketiga konsistensi dan teori perselisihan, yang keempat teori disonansi kognitif, yang kelima teori persepsi diri, yang keenam teori motivasi dan aplikasinya, yang ketujuh teori motivasi awal, yang kedelapan teori kebutuhan dan kepuasan, yang kesembilan yaitu teori prestasi. Selanjutnya ada teori yang ke-10 yaitu teori motivasi, teori keadilan, teori
ERG, teori harapan, teori penguatan, teori penetapan tujuan, teori atribusi, teori agensi, dan pendekatan diadik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai persepsi. Persepsi adalah bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek, serta manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 1995 mendefinisikan persepsi sebagai tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indera. Sedangkan dalam lingkup yang lebih luas, persepsi merupakan suatu proses yang melibatkan pengetahuan-pengetahuan sebelumnya dalam memperoleh dan menginterpretasikan stimulus yang ditunjukkan oleh panca indera. Dengan kata lain, persepsi merupakan kombinasi antara faktor utama dunia luar dan diri manusia itu sendiri. Dari beberapa definisi persepsi di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi setiap individu mengenai suatu objek atau peristiwa sangat tergantung pada kerangka ruang dan waktu yang berbeda. Selanjutnya yaitu dalam persepsi ada subkategori yaitu rangsangan fisik dan kecenderungan individu. Rangsangan fisik adalah input yang berhubungan dengan perasaan, seperti penglihatan dan sentuhan. Dan kecenderungan individu meliputi alasan, kebutuhan, sikap, dan pelajaran dari masa lalu serta harapan. Nah, perbedaan persepsi antara orang-orang disebabkan oleh perasaan individu yang menerimanya berbeda fungsi dan hal ini terutama sekali disebabkan oleh kecenderungan perbedaan. Oleh karena itu, kebijakan perusahaan yang sama bisa dirasakan berbeda oleh pekerja produksi, para manajer tingkat menengah, dan manajer tingkat puncak. Yang kedua yaitu pilihan organisasi dan penafsiran rangsangan. Persepsi sebagaimana tersebut di atas adalah proses dalam pemilihan, pengorganisasian, dan penginterpretasian rangsangan. Manusia hanya mampu merasakan sesuatu yang kecil, membagi semua rangsangan tersebut ke arah yang diarahkan olehnya. Dengan demikian, manusia bisa merasa bimbang atau tidak bimbang dalam memilih apa yang dipersepsikannya. Oleh karena itu, manusia terkonsentrasi pada sesuatu yang dipilih dan menolak yang lain. Biasanya manusia memilih berbagai hal yang menarik dan penting dari apa yang ditemukannya. Selanjutnya yaitu keterkaitan persepsi bagi para akuntan. Para akuntan perilaku dapat menerapkan pengetahuan persepsi terhadap banyak aktivitas organisasi. Misalnya saja dalam evaluasi kinerja, cara penilaian atas seseorang mungkin dipengaruhi oleh ketelitian persepsi si penyelia. Kesalahan atau bias penilaian mungkin diakibatkan oleh sandiwara yang mencoba untuk menakut-nakuti sehingga karyawan merasa tidak puas dan pada akhirnya meninggalkan perusahaan. Oleh karena itu, para penyelia perlu mengenali perasaan mereka terhadap para bawahannya. Selanjutnya yaitu persepsi orang membuat penilaian mengenai orang lain. Nah, persepsi orang dalam membuat penilaian terhadap orang lain hal ini akan dikaitkan dengan teori atribusi. Teori atribusi merupakan penjelasan dari cara-cara manusia menilai orang secara berlainan, bergantung pada makna apa yang dihubungkan ke suatu perilaku tertentu. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai nilai. Nilai mengandung suatu unsur pertimbangan dalam pengertian bahwa nilai mengemban gagasan-gagasan seseorang individu mengenai apa yang benar, baik, atau diinginkan. Arti penting nilai dalam mempelajari perilaku dalam organisasi, nilai dinyatakan penting karena nilai meletakkan dasar untuk memahami sikap serta motivasi dan karena nilai mempengaruhi persepsi manusia. Kemudian nilai dan dilema etika. Nilai-nilai dari profesi akuntan hendaknya mempunyai kaitannya yang berarti pada seluruh iklim etika di dalam suatu organisasi. Lebih lanjut lagi, Iksan menambahkan bahwa cara yang lebih baik dan ideal dalam mengatasi dilema ini adalah dengan mempertimbangkan kecukupan dan dari kesempatan yang ada dan selanjutnya memberikan reaksi terhadap apa yang menjadi kekhawatiran di dalamnya. Selanjutnya itu nilai-nilai sepanjang budaya.
Praktik-praktik sosialisasi yang berbeda ini mencerminkan budaya yang berbeda dan tidaklah mengherankan jika menghasilkan tipe karyawan yang berlainan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pembelajaran. Pembelajaran adalah proses di mana perilaku perlu diperlukan. Pembelajaran adalah proses di mana perilaku baru diperlukan. Pembelajaran terjadi sebagai hasil dari motivasi, pengalaman, dan pengulangan dalam merespons situasi. Kombinasi dari motivasi, pengalaman, dan pengulangan dalam merespons situasi ini terjadi dalam 3 bentuk pengaruh keadaan klasik, pengaruh keadaan operan, dan pembelajaran sosial. Pengondisian keadaan klasik Pengondisian klasik bersifat pasif, sesuatu terjadi dan orang harus bereaksi dengan cara yang khusus. Hal itu dihasilkan sebagai respon terhadap peristiwa khusus yang dapat dikenali. Kemudian pengondisian operan. Perilaku operan berarti perilaku yang bersifat sukarela atau perilaku yang dipelajari sebagai kontras terhadap perilaku semacam itu yang dipengaruhi oleh ada atau tidak adanya penguatan yang ditimbulkan oleh konsekuensi dari perilaku tersebut. Oleh karena itu, penguatan memperkuat suatu perilaku dan meningkatkan kemungkinan hal itu untuk diulangi. Selanjutnya yaitu pembelajaran sosial. Pembelajaran sosial merupakan suatu perpanjangan dari pengondisian operan, di mana teori tersebut mengandaikan perilaku sebagai suatu fungsi dari konsekuensi-konsekuensi. Teori ini juga mengakui eksistensi pembelajaran observasional dan pentingnya persepsi dalam belajar. Selanjutnya yaitu mengenai kepribadian. Kepribadian mengacu pada bagian karakteristik psikologi dalam diri seseorang yang menentukan dan mencerminkan bagaimana orang tersebut merespons lingkungannya. Kepribadian adalah intisari dari perbedaan individu. Kepribadian cenderung bersifat konsisten dan kronis. Konsep kepribadian dan pengetahuan tentang komponennya adalah penting karena memungkinkan untuk memprediksi perilaku kepribadian bagaimanapun juga dapat berubah. Selanjutnya, kepribadian ini secara umum dianggap terbentuk dari beberapa faktor. Yang pertama itu keturunan, lingkungan, dan situasi. Keturunan, sebagian besar peneliti mengemukakan bahwa keturunan merupakan penentu pada saat pembuahan. Sosok fisik, daya tarik wajah, kelamin, temperamen, komposisi otot dan refleks, tingkat energi, dan ritme hayati merupakan karakteristik yang umumnya dianggap sebagai sesuatu yang sepenuhnya atau sebagian besar dipengaruhi oleh susunan hayati, dan psikologis melekat pada kedua orang tua Anda. Nah, pendekatan keturunan berargumentasi bahwa penjelasan paling akhir dari kepribadian seseorang individu adalah struktural molekul dari gen yang terletak dalam kromosom. Selanjutnya yaitu lingkungan. Di antara faktor-faktor yang menekankan pada pembentukan kepribadian adalah budaya di mana seseorang dibesarkan, pengkondisian dini, norma-norma di antara keluarga, teman-teman, dan kelompok sosial, serta pengaruh lain yang dialami. Lingkungan yang dipaparkan pada seseorang memainkan suatu peran besar dalam bentuk kepribadian orang tersebut. Selanjutnya yaitu situasi. Faktor yang mempengaruhi dampak keturunan dan lingkungan terhadap kepribadian seseorang, walaupun pada umumnya mantap dan konsisten, berubah dalam situasi yang berbeda. Tuntutan yang berbeda dari situasi yang berlainan memunculkan aspek-aspek yang berlainan dari kepribadian seseorang. Oleh karena itu, hendaknya pola kepribadian tidak dilihat secara terpisah. Kelihatannya adalah logis untuk mengandaikan bahwa situasi akan mempengaruhi kepribadian seseorang. Baiklah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.